Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara-saudari terkasih, perpisahan biasanya akan meninggalkan luka, kesedihan, dan pilu bagi mereka yang harus berpisah karena berbagai alasan. Kesedihan atau luka itu terjadi karena memang dengan berpisah mereka tidak lagi bisa berjumpa dalam waktu dekat, atau bahkan mungkin tidak akan berjumpa lagi untuk selamanya. Bagi orang yang sungguh tidak memahami peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini, bisa saja peristiwa ini dimengerti sebagai perpisahan. Dalam arti bahwa Yesus naik ke surga dan meninggalkan kita manusia. Namun yang benar adalah bahwa peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah peristiwa pemuliaan Yesus Kristus. Peristiwa ini adalah bukti bagi kita orang-orang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah dalam diri Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang berkuasa atas surga dan dunia. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, pantaslah kita bersuka cita dan bergembira dengan merayakan hari raya ini. Dengan kebangkitan, kita sungguh diyakinkan bahwa Tuhan yang kita imani, yang kita sembah dalam diri Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati. Dan dengan peristiwa kenaikan hari ini yang kita rayakan hari ini, kita mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah dan kita imani adalah Tuhan yang sungguh berkuasa atas surga dan dunia. Maka kita harus bersuka cita dan bergembira sebab kita mengimani dan menyembah Tuhan yang benar. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam bacaan-bacaan hari ini kita bisa mendengarkan, membaca dan merenungkan peristiwa naiknya Yesus ke surga. Bacaan pertama mengisahkan tentang bagaimana Yesus terangkatnya ke surga. Bacaan kedua mengingatkan kita tentang Yesus yang akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Injil hari ini juga secara khusus menekankan tentang naiknya Yesus Kristus, terangkatnya Yesus Kristus ke surga. Yesus terangkat ke surga, namun bukan berarti bahwa dia meninggalkan kita. Sebab dalam Injil dikisahkan sebelum dia terangkat, dia mengulurkan tangannya kepada para murid dan memberkati mereka. Artinya, Yesus memberi kekuatan, penyertaan, dan berkat bagi para murid, bagi orang-orang yang percaya. Dia tidak sungguh meninggalkan kita. Selain itu, Yesus juga menjanjikan bahwa bagi orang-orang yang percaya, dia akan mengutus penghibur, yakni Roh Kudus, yang datang dari Bapa untuk menyertai, menghibur, dan mendampingi kehidupan orang-orang yang percaya. Roh inilah juga yang akan menjamin hidup orang-orang yang sungguh percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu, dengan segala peristiwa dan juga jaminan-jaminan yang diberikan Yesus kepada kita orang percaya, maka pantas kita bersyukur, bersuka cita, dan bergembira atas segala pengalaman iman. Peringatan-peringatan akan karya dan kuasa Yesus yang berkarya untuk menyelamatkan kita. Namun kiranya kita tidak tinggal
hanya dalam euforia, sukacita yang tanpa buah. Yesus mengingatkan bahwa sebelum dia terangkat, dia menyuruh para murid dan orang-orang yang percaya untuk memberi kesaksian tentang dirinya, tentang kerajaan Allah. Dan itu semua harus dilakukan dalam kuasa dan terang Roh Kudus, Roh penghibur yang diutus oleh Yesus Kristus sendiri. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita telah menerima pewartaan iman yang telah disampaikan oleh para murid, para rasul Yesus. Dan tugas kita juga adalah untuk memberi kesaksian, untuk mewartakan iman kita tentang Yesus Kristus yang kita imani, yakni bahwa Dia adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa atas surga dan dunia, dan Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati. Sebagai pewarta, sebagai orang-orang yang memberi kesaksian tentang hidup Yesus Kristus, kita tidak diminta hanya berbicara, menyampaikannya dengan kata-kata saja. Namun kita dipanggil untuk mewartakan karya keselamatan dan tentang iman kita kepada Yesus Kristus itu lewat perbuatan, lewat kata dan tindakan sehari-hari. Maka Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari meneladani, mewujudkan cara hidup Yesus yang sudah banyak kita dengar lewat pewartaan-pewartaan sabda Allah, dan dengan cara itu pula lah kita mewartakan, memberi kesaksian tentang Yesus. Ini hanya sanggup kita lakukan dan dapat terjadi jika kita membiarkan Roh Kudus berkarya dalam hati kita, membiarkan kekuatan dan kuasa Roh Kudus itu menuntun hidup dan pewartaan kita, dan bukan hanya sekedar kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Maka dalam sukacita karena Tuhan yang telah naik dan membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas dunia dan surga, atas hidup dan mati kita, marilah juga dengan yakin kita memberi pewartaan dan kesaksian yang benar tentang hidup dan iman kita kepada Yesus. Semoga Tuhan memberkati. Amin.